Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Sekali lagi, karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan bekal baik hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu, kita harapkan kita bisa menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Inna akramakum indallahi adzqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Pun Rasul menyatakan aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan takwanya kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya Rasulullah pasti kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dunia ini hanya sebentar, walal akhiratu khairul laka minal ula.
adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka persiapkanlah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang betul-betul sungguh-sungguh menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 6 amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kita miliki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum. Wa ya'muruna bis shalah wasidqu wal afaf wasillah al-Bukhari. Siapapun yang menginginkan surganya Allah, setidak-tidaknya wajib dia memiliki 6 amalan ini atau melakukan 6 amalan ini. Yang pertama, yaitu kata Rasulullah, apa? U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Singkatnya, kalau kita tidak ingin syirik, yakin seyakinnya As-Salam yang kasih keselamatan Allah, Ar-Razak yang kasih rezeki Allah, Asy-Syafi yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih kebaikan Allah, yang punya surga Allah, tempat bergantung adalah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah Maha segala sesuatu, menguasai atas alam semesta ini dan semuanya. Allah Maha kuasa atas segala sesuatunya. Maka jangan pernah bergantung meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pada Allah pun tentunya bersandar dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Bagaimana aplikasinya hari ini? Aplikasinya hari ini, kalau ada seorang guru, ustadz, kiai, ulama, syekh, habib, siapapun, dia berpendapat tetapi pendapatnya menyimpang, tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ingatkan kalau dia mau diingatkan, tapi kalau tidak kita wajib tinggalkan dan katakan itu adalah sesat. Seperti menyatakan Al-Quran jelas-jelas mengatakan hijab jilbab itu adalah wajib, tetapi dia berpendapat jilbab itu tidak wajib. Ini jelas bertentangan pendapatnya dari Al-Quran dengan Al-Quran bertentangan. Mengatakan semua agama sama, jelas-jelas ini menyimpang, bahkan bisa kufur, bahkan bisa murtad. Karena Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar diridhai oleh Allah adalah Islam. Hukum waris 1-2, sudahlah kita bagi sana rata saja. Pendapat yang seperti ini jelas tidaklah benar dan wajib kita tinggalkan karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib dia perhatikan sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun 'adha'us shalah wa tabu'us syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Akan datang pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah, menjelaskan tentang ayat ini. Ada yang mengatakan, bagaimana pendapat Ibnu Abbas tentang ayat ini? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulai ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, siapapun yang menginginkan surganya Allah, yaitu alaikum bisidq, hendaknya kalian berlaku jujur. Wasidqu, hendaknya berlaku jujur. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini, kata Nabi. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret pada neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Kejujuran itu membawa kebaikan, keberkahan dan ketenangan dalam hati, sedangkan dusta itu membuat resah, gelisah
dan jauh dari keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, siapapun yang menginginkan surganya Allah, al-afaf. Al-afaf artinya itu orang yang mensucikan kalbunya, mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, rugilah orang yang mengotorinya. Sifat buruk-buruk hendaknya kita lepas, kita buang. Marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sombong, sumpah palsu, dan semua sifat-sifat buruk hendaknya kita buang sejauh mungkin agar kita menjadi orang yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu hendaknya gemar bersilaturahim, absus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wa sallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja. Tentunya dikaitkan barang siapa yang telah hidupnya betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan, kemudian dia tinggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan sholat, dia dirikan sholat, dia berlaku jujur, dan dia bersihkan penyakit-penyakit hati dari dirinya, kemudian dia gemar bersilaturahim, maka kata Nabi, absus salam, tebarkan salam, wa'atimut ta'am, punya makanan rezeki bagikan, berikan, wasilul arham, ya, wasallu billahi wa nasuniyam, dan hidupkanlah silaturahim, gemarlah kalian bersilaturahim, dan salatlah kalian di tengah malam tahajud dengan mengharapkan ridha Allah. Jika itu dilakukan semua apa? Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menggapaikan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini diberi kebahagiaan dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, enggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan, ibadah dan amal salih, sehingga pun insyaallah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima,
rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan putra-putri yang baik, salih salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.